Waktu itu saya melihat di depan mata saya melihat teman saya itu memasang susuk di bagian alat kemaluannya alias memasang susuk di daerah sensitifnya. Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madiun Channel. Di video kali ini Eva akan bercerita tentang kisah nyata yang dialami oleh teman saya, yaitu dia tuh memasang susuk di daerah sensitifnya alias di daerah misfinya. Dia itu memasang susuk. Ceritanya berawal di tahun 2005 ya para pemirsa. Di tahun 2005 saya pertama kali itu di Hong Kong. Saya masuk di Hong Kong pertama kali itu tahun 2005. Saya belum banyak teman waktu itu, jadi saya berteman itu cuma beberapa orang saja. Dan setelah 2 bulan di Hong Kong, saya berteman dengan seseorang ya. Sebut saja namanya L ya. Dia berasal dari Cilacap, berjenis kelamin perempuan, sesama TKW juga. Karena waktu itu saya juga tahun 2005 saya belum berpengalaman dan masih kecil ya. Saya berteman dia itu cukup baik banget. 2 bulan di Hong Kong saya berteman dengan L ya. Itu sebut saja inisialnya L. Dia baik banget dengan saya. Setelah pertemanan kami berjalan 5-6 bulan, dia bercerita kepada saya, Mbak Eva, saya itu banyak tanggungan. Terus saya nanya, emang tanggungannya apa sih, seberat apa? Saya nanya kayak gitu. Terus dianya bilang, ibu saya itu sudah meninggal Mbak Eva, sudah nggak ada orang tua, tapi masih ada bapak pun sudah tua. Saya anak pertama dan saya masih punya 3 adik yang harus saya hidupi. Adik saya masih kecil-kecil dan masih sekolah. Jadi dengan gaji di Hong Kong yang waktu itu tahun 2005 itu gaji di Hong Kong waktu saya ke sana itu baru pertama kali di Hong Kong itu 3.150 dolar ya para pemirsa. 2005 gajinya itu masih pokoknya 150 pokoknya nggak nyampe 3.300.000, nggak nyampe segitu. Terus dianya ngomongnya, saya dengan gaji segitu itu Mbak Eva saya nggak bisa mencukupi, nggak bisa nyekolahin adik saya, sedangkan adik saya 3, bapak saya sudah tua, udah kalau untuk bekerja serabutan, kuli bangunan, di sawah mencangkul, itu sudah nggak kuat. Jadi terpaksa semuanya saya menghandle Mbak Eva. Terus saya bilang, ya dicukup-cukupin lah, namanya di Indonesia mungkin biaya makannya kan nggak terlalu banyak. Atau mungkin biaya adik-adiknya zaman dulu kan nggak terlalu banyak banget. Terus dia ngomong gitu aja tiap hari. Terus endingnya ya setelah kita berteman jalan 1 tahun, itu teman saya ngasih tahu ke saya pas hari Minggu kita jalan 1 tahun, saya juga dapat 1 tahun lebih di Hong Kong. Dia ngajak saya, Mbak Eva, maaf banget ya, kita kan berteman udah lama, terus saya kepengen soalnya di Hong Kong kan katanya kalau minggu pertama dan minggu ketiga itu ada paranormal datang di Hong Kong. Terus saya nanya, emang beneran ada? Saya kan waktu itu memang nggak tahu banget ya pemirsa. Jadi saya cuma, masa sih, tuh saya ngomong kayak gitu ya. Terus dianya bilang ada. Terus saya nanya, emang di mana tempatnya? Terus dianya jawabnya, ada Mbak Eva di Yaumate. Terus gimana? Terus emang ada apa? Terus dianya, oh jujur aja ya Mbak Eva, saya tuh pengen kerja sambian kayak gitu ya. Kayak pengen memasang susuk. Terus masang susuk yang bagaimana? Saya waktu itu memang nggak mengerti dunia yang beginian ya pemirsa. Terus dianya ngomong, sama kamu mau masang susuk di mana gitu, di wajah atau di mana? Saya kan karena dengernya kan kebanyakan orang memakai susuk itu di wajah. Terus dianya bilang, enggak lah, saya masang susuk di daerah lain aja, maksudnya di tempat bukan di wajah. Dia ngomong kayak gitu. Terus memang pas hari hanya ya minggu ketiga itu saya libur, diajak dia ya nemenin dia itu saya diajak naik MTR ya, karena saya waktu itu saya tempatnya waktu 2005 saya itu tempat majikan saya di Hong Kong itu di daerah Quarry Bay, jadi sebelahnya North Point ya, daerah Quarry Bay. Jadi kalau saya ke Causeway Bay itu deket banget, paling cuma nggak nyampe 10 menit naik tank jadi nggak perlu naik MTR. Kalaupun cepat ya naik MTR is okay gitu ya. Terus dianya, terus gimana ya, kita ketemuan di Causeway Bay aja Mbak Eva. Jadi saya
libur itu berangkat jam berapa, setengah 8 pagi saya berangkat. Saya menuju kos BB ya, saya ketemu di Victory Park tuh, dianya belum nyampe. Saya telepon dia, Mbak saya sudah nyampe kos BB, kamu di mana? Saya lagi jalan tuh. Dia habis itu dia ngajak saya ke warung Indo ya. Waktu itu dia ngajak saya ke toko Chandra ya, dari tempat makan di Chandra itu ada ya, daerah kos BB sana, itu dekatnya kantor Smartphone, dekat kantornya kantor-kantor pokoknya jual beli kartunya orang Indonesia gitu ya. Saya diajak situ makan. Setelah makan dianya ngomong, Mbak Eva nanti tolong diem aja ya, pokoknya yang penting Mbak Eva nemenin saya, kalau saya disuruh apa Mbak Evanya pokoknya nemenin saya aja, soalnya saya takut juga sendirian, saya takut. Oh ya udah nggak apa-apa, kita juga udah berteman baik ya, kayak gitu. Setelah kita makan sambil ngobrol panjang lebar. Akhirnya makan selesai, kita berdua jalan menuju ke MTR ya. Naik kalau bahasa Indonya itu naik kereta ya pemirsa ya. Jadi kita naik MTR itu menuju Yaumate. Setelah di Yaumate teman saya itu minta alamat ya, telepon sama yang asistennya paranormal itu, karena katanya kalau minggu pertama dan minggu ketiga itu ada paranormal yang datang di Hong Kong itu ya. Jadi tempatnya di mana saya juga waktu itu belum tahu, teman saya sudah dikasih tahu alamnya, cuma juga belum pernah ke situ ya pemirsa. Jadi saya nganter dia juga sama-sama nyari alamat. Jadi terus saya nanya, terus gimana ini udah nyampe MTR Yaumate gimana tuh? Dianya telepon asistennya yang paranormal itu, karena yang paranormal itu di Hong Kong itu ada paranormalnya ya. Terus kita akhirnya nanya, dia telepon sama asistennya paranormalnya, akhirnya sampailah kita pada alamat yang dituju, yaitu alamatnya paranormalnya itu, kalau yang katanya itu minggu pertama dan ketiga datang di Hong Kong. Terus saya nanya waktu itu, Mbak lah itu paranormalnya dari mana? Itu paranormalnya katanya teman saya itu dari Jawa Tengah, dari daerah Pati ya. Itu teman saya ngobrolnya, memang katanya sih memang begitu ya. Teman saya ngobrol, emang paranormalnya itu cewek apa cowok? Saya nanya gitu. Terus teman saya bilang, cewek kok, umurnya udah banyak gitu. Terus katanya itu dari Jawa Tengah, dari daerah Pati. Terus setelah nyampe di tempat tujuan, kita itu disuruh ngisi formulir ya. Nyampe itu kita setelah sampai di tempat tujuan itu kan teman saya sudah janjian dengan asistennya yang paranormal itu, yang dari Indonesia itu ya. Jadi ada paranormal Indonesia itu setiap minggu pertama dan minggu ketiga itu datang di Hong Kong ya. Jadi setelah sampai, saya dan teman saya bagian depan ya, karena saya memang nggak ngerti, yang punya hajat kan memang teman saya, bukan saya ya pemirsa ya. Waktu itu terus setelah nyampe di tempat, teman saya disuruh ngisi formulir, mungkin ngisi biodata ya, namanya nama lah, saya kan di sebelahnya jadi saya tahu. Isi nama, alamat di Hong Kong, alamat rumah, tempat tanggal lahir, nama orang tua, kayak gitu. Setelah kayak gitu tuh saya disuruh ngisi formulir, tuh sayanya, loh saya nggak ngikut-ngikut. Oh ya udah gitu. Terus saya sama asistennya ngomong, Mbak saya nggak ada hajat, saya cuma nganter teman saya namanya ini ya, ini yang sama saya ini, dia sendirian takut gitu. Saya juga belum pernah juga, saya pengen menemani aja, jadi saya nggak ada hajat apa-apa, jadi nggak perlu kan saya ngisi formulir kayak gitu. Terus yang ngisi formulir akhirnya teman saya setelah ngisi formulir itu suruh duduk ngantri ya, karena ternyata pemirsa itu ngantri ya di sana itu. Yang mau pasang susuk itu ngantrinya anak Indonesia banyak banget di Hong Kong itu. Waktu itu yang ngantri lumayan banyak, berjajar-jajar, cuma duduk di sofa ya. Ruangannya nggak begitu lebar banget. Waktu itu saya lihat tuh kayak sewa rumah itu, kayak sewa apartemen, nggak terlalu gede banget ya, sekelas apartemen Hong Kong gitu ya. Banyak anak Indonesia yang di situ, cuma kita nggak saling kenal ya. Saya cuma sama ngantar teman saya itu aja. Setelah sampai giliran teman saya disuruh masuk, saya nggak boleh, tapi terus teman saya itu ngomong, saya kepengen teman saya Mbak Eva masuk di sini. Akhirnya saya ngikutin teman saya ya, padahal yang punya hajat kan teman saya. Setelah disuruh masuk ruangan, teman saya itu ngobrol dengan paranormalnya yang dari Jawa Tengah itu ya. Dia itu disuruh ngobrol panjang lebar, terus teman saya ditanyain ngomongnya, Bu saya kesini mau pasang susuk di daerah sensitif saya, alias di daerah misfi saya. Terus paranormalnya kan nanya, emang kenapa?
teman saya jawabnya, saya mau kerja sambian biar laris kayak gitu, dia nanya. Dan jawabnya begitu. Saya di sebelahnya, saya cuma mendengarkan aja ya waktu itu ya. Terus teman saya dikasih tahu, paranormalnya tuh ngomong teng kayak gitu ya, pokoknya ngomong panjang lebar, saya dengerin aja. Setelah ngobrol panjang lebar, teman saya itu disuruh ke kamar mandi buka baju. Terus saya disuruh masuk juga sama teman saya juga ketakutan juga waktu itu. Mbak Evan disuruh apa nih? Saya nggak tahu, saya kan cuma nganter kamu. Aku bilang, pokoknya ya resiko kamu yang nanggung ya, saya nggak ngerti apa-apa dunia beginian. Apapun yang kamu lakukan, kamu siap menanggung resikonya, dosa kamu yang nanggung. Saya ngomong kayak gitu aja waktu itu. Terus teman saya di kamar mandi itu disuruh buka baju semua, sama paranormalnya udah disiapin kemben ya pemirsa ya. Kemben itu kayak ya namanya orang Indo, orang Jawanya itu kasih jarik ya. Teman saya disuruh buka baju semua tanpa sehelai benang pun. Jadi BH celana dalam semua dilepas. Setelah dilepas cuma pakai kemben, ada jarik ditutupin gini aja. Terus bajunya teman saya yang pegang, saya taruh di tas lagi ya. Setelah itu dia masuk ke ruangannya paranormalnya. Dia masuk ke ruangan paranormalnya itu, saya di sebelahnya. Terus teman saya dipasangin susuk di daerah sensitifnya ya. Jadi waktu itu memang saya melihat di depan mata saya, teman saya itu memasang susuk di daerah sensitif, alias di daerah mesfinya dia ya, dipasang. Terus ketika dia dikasih tahu pantangannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Setelah itu ya udah selesai dipasang, nggak lama ya. Saya waktu itu nungguin ya, teman saya juga nggak malu juga karena dia ketakut katanya. Saya juga waktu itu juga, teman saya yang pasang susuk di daerah sensitif, saya yang ketakutan waktu itu. Saya deg-deg kayak gitu, nggak ngerti kenapa saya, wah kok dimasukin jarum kayak gitu, dimasukin alat kecil kayak gitu. Saya takut waktu itu ngelihatnya, saya merem-merem gitu. Tapi saya waktu itu ngelihatnya tuh merem-merem begini sambil ngelihat gitu ya. Terus habis itu setelah selesai keluar. Selesai dia ganti baju, terus dia ngomong sama saya, Mbak Eva, nanti saya sudah pakai kayak gini, saya mau kerja sambian. Jadi kalau hari Minggu biasanya libur sama Mbak Eva, nanti saya nemenin Mbak Eva libur, jalan-jalan di Kos WP, jalan-jalan di Victory, kita makan bareng ya, cuma beberapa setengah harinya aja. Setengah hari saya mau kerja sampingan. Kayak saya nanya, kerja sampingan apa sih? Ya karena dia jawabnya ya karena dia kebutuhan banyak, ya dia kerja di Hong Kong sambil sambian ya pemirsa ya, sambil jual diri ya. Di Hong Kong itu kan memang banyak laki-laki yang ibaratnya yang butuh kehangatan wanita, beli kayak gitu memang banyak ya. Dia itu melayani orang, gak dulu jarang orang Indonesia ya. Tahun 2005 itu teman saya itu, jadi dia itu katanya itu cerita-cerita itu dia itu melayani orang Hong Kong, melayani orang Nepal, melayani orang India, melayani orang bule kayak gitu kalau cerita. Terus setelah masang kayak gitu kan katanya sih, dia ceritanya itu katanya, Mbak Eva, setelah aku masang kok orang yang pernah berhubungan badan dengan saya kok jadi ketagihan. Katanya dia selalu manggil saya terus. Terus saya kan bilang, kamu sudah masang kayak gini dengan segala konsekuensinya, kamu harus siap menanggung resikonya karena ini dosanya gede banget, ibaratnya melenceng dari agama Islam ya pemirsa ya. Ini kan di dalam agama Islam kayak gini nggak boleh ya. Jadi masang-masang susuk itu memang dosanya besar banget, nggak boleh, memang di dalam ajaran Islam itu nggak boleh banget ya pemirsa ya. Ini sesuatu yang kayak nggak mensyukuri nikmat Tuhan, kayak musyrik gitu ya kan. Jadi kayak gimana ya, memasukkan sesuatu di dalam tubuh. Kalau kita menjaga penampilan, memakai bedak kayak saya itu is oke-oke aja ya. Kalau saya sesuatu yang kayak begituan itu saya takut banget. Saya lebih baik kalau kepengen cantik ya kita banyakin wudhu, kita sholatnya dijaga, terus kitanya itu rajin perawatan, itu bagi saya sudah cukup ya, nggak perlu kayak gitu karena itu dosanya gede banget. Teman saya tak kasih tahu kayak gitu, dianya bilang, udahlah Mbak Eva, saya siap menanggung dosa dan resikonya. Saya cuma ngasih kayak gitu. Aku bilang, Mbak, kamu memasang susuk di daerah sensitif itu kan memang untuk kayak gitu kamu. Jadi kamu harus siap menanggung resikonya. Mungkin nanti hari tua kamu bagaimana, dosanya seperti apa, karmanya seperti apa. Kamu harus siap menanggungnya. Saya bilang kayak gitu aja. Saya nggak mau menjatuhkan dia. Saya nggak kepengen dia down akhirnya membenci saya. Saya kan berteman itu
dengan kalangan apapun. Saya berteman dengan banyak teman, itu nggak harus dia alim, nggak. Saya berteman dengan banyak berbagai macam karakter, ada yang nakal, ada yang baik, ada yang alim, ada yang pokoknya dengan berbagai macam karakter pertemanan saya di Hongkong itu. Jadi tapi saya juga nggak pernah menghina dia, saya nggak pernah bikin dia down, kamu jangan kayak gitu, kamu nggak baik berarti kamu nggak usah berteman dengan saya nggak. Apapun perbuatannya dia, yang penting berteman dengan saya masih baik, gak pernah mengganggu saya, gak pernah menyakiti saya, gak pernah menyinggung saya. Bagi saya itu fine-fine aja saya berteman dengan orang yang begituan. Dari situ kan kita bisa mengambil hikmahnya, oh dia begitu itu nanti begini-gini. Jadi kita berteman itu gak harus memilih ya. Memilih teman itu memang wajib karena bisa mempengaruhi masa depan kita. Tapi kita harus pinter-pinter banget dalam berteman. Kalau kita berteman itu kita harus tahu dia seperti apa, yang penting kita tidak mencampuri urusan pribadi dia. Itu bagi saya is oke-oke aja. Jadi dia berbuat seperti itu, bagi saya silahkan urusan dia, yang penting saya sudah ngasih tahu itu dosa besar, nggak baik, ya gitu aja. Jadi ya untuk seperti ini jangan ditiru. Saya membuat konten seperti ini bukan untuk ditiru ya pemirsa ya, ini untuk diambil hikmahnya aja, karena masang seperti itu menurut pemahaman saya sebagai orang beragama Islam itu nggak baik ya, itu memang dosanya besar dan katanya sih memang susah diampuni kayak gitu ya, tapi urusan dia lah kayak gitu ya. Kalau bisa ya saya bukan konten ini saya buat bukan untuk mengajari pemirsa untuk masang sesuatu biar Anda laris manis untuk jualan begituan, enggak, ini enggak baik. Saya cuma bercerita aja, mengambil hikmahnya, karena sesuatu itu kalau kita melenceng, kita berbuat yang enggak baik, semua akan ada balasannya. Itu tadi cerita teman saya yang memakai susuk di daerah alat kelaminnya. Dan untuk sahabat YouTube saya yang sudah menonton video saya sampai selesai, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Amin, amin, ya robbal alamin. Saya Eva Asmara undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.